Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, setelah SoftBank mundur dari investor sebut seperti itu, pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur, ini konon kabarnya ada dua konsorsium besar yang juga akan mengikuti langkah SoftBank, Kang. Ikutan mundur juga? Ikutan mundur. Waduh. Jadi informasi ini muncul dari dalam Senayan. Namanya masih anonim. Oh, anonim? Iya. Tidak hanya dari Senayan saja, tapi juga informasi ini mencuat di dalam pemerintahan. Anonim juga? Anonim juga. Waduh. Ini menjadi pertanyaan besar. Ya. Ada apa? Ya. Saya ingin menyorot tentang anggota dewan dulu ini. Ya. Dia kok memilih untuk anonim, tidak mau disebutkan namanya. Dia itu posisinya apa? Dia wakil rakyat. Ya. Mewakili kepentingan rakyat. Tapi kok ketika dia anggaplah kalau ini dianggap oleh dia sebagai sebuah perjuangan dia sebagai anggota dewan, kok anonim? Ya. Kalau anonim berarti dia mewakili siapa? Ya, dia di budaya kita lah ya, masih ada rasa ewuh pakewuh, tidak enak. Mungkin dia juga dapat arahan dari ketua fraksi untuk jangan ngomong macam-macam sebelum ada kejelasan atau sebelum jelas posisi kita menguntungkan atau tidak untuk menolak atau tidak menolak. Ya. Kan politik begitu ya. Harus berhati-hati ini menguntungkan kita, menguntungkan partai kita atau tidak. Yang di kalangan pemerintah juga sama juga ya sikapnya begitu. Ini saya sih nggak habis pikir. Ngapain disembunyiin namanya gitu? Anda takut sama siapa? Kalau Anda takut oleh para cukong, Anda takut oleh atasan yang tidak setuju dengan Anda, yang mundur saja sebagai anggota dewan, sebagai pejabat pemerintah. Kan ini bikin malu gitu. Ya. Tapi oke lah, satu hal, dua orang ini menutup identitasnya, itu persoalan yang kita kesampingkan dulu. Padahal ini kabar mundurnya dua konsorsium ini juga sudah tersiar luas di kalangan pemangku media. Kebijakan. Oke. Artinya memang sudah tahu gitu loh. Ya. Jadi dia hanya ikut-ikutan menyampaikan ke media gitu ya. Tapi hal lain ini yang jauh lebih besar. Ini benar-benar menggambarkan bahwa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu ini sebetulnya tidak menguntungkan. Apa buktinya? Ya itu barusan. Dua konsorsium besar mengikuti SoftBank mundur berinvestasi di IKN. Ya. Kenapa dia mundur? Kan kalau hitungan-hitungan bisnis sudah jelas mudah lah ya. Untuk kita jadikan patokan ini menguntungkan atau tidak. Gitu. Kalau menguntungkan ya diambil, kalau tidak menguntungkan yang tidak diambil. Tentu persoalan menguntungkan itu juga terkait dengan berapa lama balik modal, proses kerjasamanya ribet atau tidak dan seterusnya. Tapi yang pasti pembangunan proyek IKN itu tidak menjadi sesuatu yang menggiurkan bagi para pengusaha besar. Ya. Ini jadi pukulan telak dong bagi pemerintah. Pasti. Artinya hari ini pembangunan ibu kota negara baru itu tidak bisa dilakukan. Karena uangnya tidak ada. Mau pakai APBN? APBN dari mana? Sudah terserap banyak kemana-mana gitu. Ya. Tapi konon katanya juga mau mengumpulkan dana dari masyarakat yang mau melalui crowdfunding gitu kan. Nah itu yang luar biasa. Itu kan katanya orangnya Sinarmas ya. Yang sekarang jadi ketua otorita IKN. Bahkan untuk menunjukkan dia pun ini menjadi tanda tanya yang sangat besar. Karena Mahfud MD sebelumnya pernah bercerita bahwa ada pengusaha-pengusaha besar yang sering membantu kami gitu. Salah satunya Sinarmas. Nah itu kan jadi kaitan yang mudah untuk kita baca. Oh berarti dia terpilih sebagai ketua otorita IKN karena jasanya membantu mensupport kegiatan-kegiatan pemerintah. Jadi waktu itu Pak Mahfud ceritanya gitu. Kami sering berceramah, kami sering mensosialisasikan kegiatan-kegiatan BPIP katanya. Dan kita nggak keluar uang. Uangnya dari mana? Dari pengusaha. Salah satunya dari Sinarmas. Nah ditambah lagi kelucuan berikutnya ini. Mau membuka pendonasi urun dana dari masyarakat untuk membangun IKN. Hei, masyarakat yang mana? Masyarakat Indonesia maksudnya atau masyarakat Cina? Ini harus diperjelas dulu, Kang. Kalau masyarakat Cina masih masuk akal lah ya, uangnya masih banyak. Tapi kalau masyarakat Indonesia repot, nggak ada.
Yang banyak uang itu hanya 1, 2, 3% saja masyarakat yang berlebih hari ini. Itu pun mungkin salah satunya karena dampak pandemi dia mendapatkan cuan yang cukup besar. Apakah ini menjadi sebuah kegelisahan pemerintah saking bingungnya gitu kan? SoftBank yang konon kabarnya akan membenamkan dananya sebesar kalau nggak salah 40 miliar US dollar gitu kan, ini mundur. Waduh, SoftBank mundur nih. Yaudah menggalang dana masyarakat aja melalui skema crowdfunding gitu loh. Saking gelisahnya gitu. Ya, barangkali dia lihat ini ya di netizen kita ini kan, Kang, kalau ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa warga yang paling dermawan di seluruh dunia, itu ternyata hasil risetnya menunjukkan Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah jumlahnya Muslim paling banyak, dermawan pula gitu. Nah, barangkali dia melihat riset itu, wah ini lumayan nih Muslim-Muslim yang dermawan Indonesia yang baik-baik, bisa deh kita buka aja gitu. Tapi jelas itu sebuah langkah konyol. Sudah tahu pembangunan IKN saja pro kontra, bahkan banyak yang menolak gitu. Nah, kemudian sekarang malah dibuka urun dana dari masyarakat. Ya bukan menolak lagi, ya dicemooh lah. Iya. Berarti kalau gitu pemerintah harus memutar otak benar-benar ini. Yang ngeri itu ya kalau ternyata kan belum disebutin nama itunya. Konsorsiumnya. Kalau yang salah satunya ternyata dari Kerajaan Arab Saudi. Itu udah capek-capek tuh Pak Luhut ke sana, Pak Prabowo ke sana. Kalau muter otak ya pasti dia akan terus-menerus memutar otak. Tapi harusnya sih langkahnya dibuat simpel saja. Batalkan pemindahan ibu kota. Karena kalaupun dananya ada, itu kan sudah dihitung estimasi pembangunannya itu antara 15 sampai 20 tahun. Dan kita lihat proyek-proyek yang ada di Indonesia seperti kereta cepat Bandung-Jakarta, molor itu mangkrak, molor 20. Anggaplah molornya jadi 30 tahun. Aduh, itu kapan bangkitnya masyarakat Kalimantan Timur yang akan dijadikan ibu kota negara gitu. Iya. Jadi itu hanya sebuah utopia, hanya angan-angan kosong saja akhirnya gitu. Ya, ini kan ketika pemerintah menggencarkan pencarian investor termasuk ke Arab Saudi ya, Kang ya. Belum tahu juga ini mungkin lagi masih dipelajari visibility study-nya oleh Arab Saudi gitu loh. Seandainya ini tidak berhasil gitu loh. Berarti kan terbengkalai betul-betul itu pembangunan IKN. Lalu dampak apa yang paling besar yang bisa diterima oleh masyarakat setempat gitu kan? Yang pasti jelas korban terbesarnya seperti biasa, rakyat kebanyakan. Kalau dalam konteks pembangunan ibu kota barangkali yang akan mendapatkan iming-iming peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, itu yang terjadi malah sebaliknya misalkan. Maka tentu ini sebuah pelajaran penting dalam proses sejarah kita berbangsa dan bernegara untuk para penguasa terutama gitu, untuk tidak memutuskan persoalan-persoalan besar itu dalam waktu yang terlalu singkat, apalagi dibahas malam-malam. Nah, itu kan yang tiba-tiba disepakati bersama DPR ketok palu. Nah, sudahlah, jangan drama-dramaan lah. Kita juga tahu kan hari ini DPR dikuasai oleh koalisi pemerintah. Peran DPR sebagai pengawas, sebagai pengontrol itu sebetulnya tidak ada. Ya bagaimana mau ada, posisinya aja lemah gitu. Oposisi di DPR itu hampir tidak berkutik. Praktis hanya PKS dan Demokrat gitu. Ya suaranya tentu kalah jauh. Sehingga proses pengambilan kebijakan untuk pemindahan ibu kota itu saya yakin itu tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan. Anggaplah proses tahapan yang terlewatnya mengakomodir suara-suara yang kontra. Itu kita tidak dengar. Ada pakar, praktisi segala macam diundang ke sana, tapi yang kontra gitu. Kalau yang pro ya dianggap sebagai ahli, dibayar ya pasti manut-manut saja. Gitu. Ini kan yang paling hangat itu ketika pemerintah sedang menjajaki kerjasama dengan Arab Saudi ya kan, ya Kang. Nah, sementara Arab Saudi sendiri beberapa pihak menilai akan melihat tentu saja semua investor ya kan profitable apa enggak begitulah. Nah, ini kalau kita melihat belajar pemerintah harus belajar juga nih Kang dari peristiwa batalnya investasi Arab Saudi kan pernah juga tuh. Kira-kira 5 tahun yang lalu di proyek Mandalika Tourism kalau tidak salah gitu loh. Mandalika Family Tourism. Itu yang Raja Salman ke Indonesia itu ya? 5 tahun yang lalu. Itu juga batal gitu loh. Artinya tidak mudah gitu loh. Penuh tantangan pemerintah untuk meng-guide investor gitu loh. Nah, pertanyaannya ini akan memakan waktu lama lagi kalau begitu kan? Prediksi saya sih udah
sulit, sudah tertutup ini. Dia tidak akan dapatkan investor baru dari luar negeri. Paling kalaupun mau memaksakan, ya tadi menggunakan dana APBN. Ya. Dana APBN diutak-atik segala macam yang bahkan kan tahun lalu kita dengar Sri Mulyani ya, atau berapa bulan yang lalu bahkan dana untuk meningkatkan ekonomi akibat pandemi itu mau dialihkan untuk pembangunan IKN. Ya jelas-jelas itu ditolak gitu. Sudah kehabisan cara saya kira penguasa hari ini. Jadi tidak akan lah, prediksi saya pembangunan IKN ini tidak akan berlanjut karena memang dananya juga tidak ada. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting, terutama kenapa tadi kan pemerintah tidak mendapatkan investor yang mudah, misalkan anggaplah gitu ya. Atau bahkan ada investor yang sudah masuk pun akhirnya menarik mundur. Ini kan harus menjadi evaluasi besar-besaran pemerintah. Artinya pemerintah hari ini tidak mendapatkan kepercayaan dari para investor. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwa ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.